Alhamdulillah anzala alaina sakinata qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad gawa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna 'alaikal kitaba litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Wa qala Aliyu radhiyallahu an, kalimatul haq urida biha batilun. Alhamdulillah, iwatu iman jamaah Masjid Baitur Rahim yang Allah muliakan, pada malam ini kita bisa berkumpul lagi untuk bersama-sama ibadah maghrib berjamaah dan juga memanfaatkan waktu setiap malam Sabtu untuk tadabbur Al-Quran atau tadarus hadis-hadis Rasulullah. Kalau kita perhatikan di media sosial, sekarang banyak konten-konten keagamaan yang tentu di dalamnya menukil tentang ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah dengan berbagai judul tema kajian yang bersumber dari berbagai pihak yang memiliki tujuan masing-masing dan maksud untuk dari penulisan mereka itu. Tentu kita sebagai kaum muslimin yang mencintai nilai-nilai keilmuan, di mana yang kita damba-dambakan dalam keilmuan itu adalah nilai otentik atau nilai kemurnian. Ya. Tentu kita mesti berhati-hati dalam membaca dan juga terutama menyebarluaskan setiap tulisan-tulisan konten-konten keagamaan yang ada di media sosial, terutama dalam penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah An-Nahl ayat 44 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan ad-dzikra, yaitu Al-Quran, litubayyana linnas, supaya engkau Muhammad menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, ma apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Nah, di sini ada kata litubayyana linnas, bahwa Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah adalah untuk menjelaskan manuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka, yakni Al-Quran. Jadi Al-Quran ini tentu merupakan pedoman bagi kita, petunjuk, tetapi bukan berarti Quran ini dengan begitu saja bisa dibaca atau mungkin diamalkan apa yang kita baca, tetapi harus benar-benar kita pahami
isi kandungan dan maksud dari ayat-ayat Quran tersebut. Terutama kalau kita tidak tahu, dalam Quran dikatakan pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli zikr, ahli ilmunya. In kuntum la ta'lamun, jikalah kamu tidak mengetahuinya. Mengapa? Karena dalam Quran ini kan ada ayat yang disebut dengan muhkamat, ya, ayat-ayat yang jelas. Ada ayat mutasabihat, ada ayat-ayat yang samar maknanya. Dan ayat-ayat yang muhkamat pun, ayat-ayat yang jelas pun kadang-kadang itu harus ada pemaknaan yang benar. Gitu. Kata Ustadz Oka dalam pembahasan kemarin usul fikih, kadang ayat Quran itu ada yang bersifat am, ada yang bersifat khos. Am artinya umum, khos artinya khusus. Kalau misalkan Al-Quran sekonyong-konyong kita baca, misalkan secara umum, tidak tanpa kita maknai dengan hal yang khusus, kita bisa salah memaknai. Contoh, fawailul lil musholin, celakalah bagi orang yang sholat. Cilaka nusok sholat teh. Cek anu tara sholat teh, untung urang mah tara sholat. Cilaka dina Quran teh. Itu am. Ternyata yang am itu ada hostnya. Yang bagaimana yang celaka teh? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang itu yang. Ada lagi yang am, wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang musyrik itu semuanya seperti mereka memerangimu semuanya. Faqtuluhum haitsu saqibtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Bunuhlah orang-orang kafir yang kau temui dimanapun dan usirlah mereka. Itu kan am, umum. Lamun urang tafsirkeun kitu aya nu ngaliwat orang kafir, bunuh we ku urangnya. Gitu. Kenapa? Karena ada yang host gitu. Yang hostnya itu apa? Udina lilladina ayu qatilu bi annahum dulimu. Diizinkan untuk membunuh, berperang bagi mereka yang terzolimi. Itu host. Begitupun kita dapat menyimpulkan bahwa penafsiran itu kan pengertiannya adalah al-idahu, menjelaskan, wa ikhrajul maqasidil Quran, mengeluarkan maksud-maksud dari Al-Quran, wasyariat wal hukma wal hikam, dan juga sekaligus mengeluarkan hukum-hukum, syariat-syariat. Nah ini maksud dari penafsiran. Maka penafsiran yang terbaik itu adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ya. Contoh misalkan dalam Al-Quran, bagaimana cara menafsirkan Quran ya dengan Quran. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus. Kan nanti di surat An-Nisa, siratal ladina an'ama alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wasolihin. Siapa jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang para nabi, para suhada, para siddiqin dan solihin. Itu kan. Yang kedua, sebaik-baiknya penafsiran adalah dia yang memiliki hak legitimasi untuk menafsirkan. Siapa yang berhak untuk menjelaskan Al-Quran? Yaitu Rasul. Kalau nggak ada Rasul dari para sahabat yang menyaksikan kronologis Al-Quran, ya. Kemudian maksud-maksudnya, contohnya misalkan lahir Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, mereka pakar-pakar tafsir semua. Ibnu Abbas punya karyanya, diantaranya dibukukan penafsirannya dalam kitab Tanwirul Mikbas misalkan. Ini tafsir Ibnu Abbas. Insya Allah kalau kita misalkan selalu merujuk kepada tafsir-tafsir baik daripada
penafsiran Al-Qur'an, penafsiran oleh Rasulullah, penafsiran para sahabat, urang moal tersesat. Kita tidak akan jauh dari pemaknaan terhadap Al-Qur'an. Dan kebanyakan sekarang, mengapa banyak kekacauan, kerancuan dalam ajaran agama? Itu karena banyak orang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan dalam Al-Quran, dalam hadis. Mereka mencoba mengenangkan sebuah pembahasan Al-Quran, tapi tidak sesuai dengan penafsiran yang sebenarnya. Artinya apa? Al-Quran mah benar gitu. Al-Quran mah benar, tapi maksud dan tujuan daripada penampilan Al-Quran ini tidak benar. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, dia berkata kepada orang-orang Khawarij, kalimatul haq wa urida biha batil, tapi maksud dan tujuannya adalah batil. Apa maksudnya? Orang-orang Khawarij kan mereka menilai orang-orang yang terlibat dalam tahkim itu kan kafir semua. Ali kafir, Muawiyah kafir, orang para sahabat terlibat kafir kan gitu. Apa dalilnya? Dalilnya wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu orang-orang kafir. Nukil weh ayat, tujukeun we ka orang-orang yang kita maksud kafir. Cek Ali teh ngeunah wae ngapirkeun saya kitu nya. Ngeunah wae ngapirkeun para sahabat. Mereka tidak tahu bagaimana sebenarnya memaknai ayat itu. Itu pernah terjadi pada zaman sahabat sekalipun. Apalagi pada zaman sekarang gitu. Komo zaman politik baheula lamanya dugikeun ka teung nambut ceuli kan. Oh aya anu anti partai koneng, wala taqrabah hadhihi sajaroh cenah gitu. Ulah kau dekati pohon ini gitu. Maksudna mah jangan kau colok pohon beringin gitu. Make ayat Quran. Cuk anu membela partai yang baru muncul, kullu man 'alaiha fan. Oh, setiap apa yang di bumi itu pan cenah gitu. Cuk anu ieu wan najmi wasamsi, nah, demi bintang, demi bulan, tah eta anu deukeut cenah bulan bentang gitu. Nah, pokoknya perang dalil tapi semua isinya adalah batil. Nah, ini termasuk saya akan membahas tentang bagaimana pada judul bahwa meluruskan penafsiran-penafsiran batil yang menyebar luas di media sosial. Maksudnya media sosial yang ada di Facebook, yang ada di WhatsApp, ada yang di YouTube. Ya. Kita juga sebenarnya sudah banyak memperhatikan. Nah, kita pun sebenarnya jangan banyak nge-share sesuatu yang kira-kira belum jelas. Gitu. Urang kedah naon dina Quran ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, bila mana datang kepadamu berita dari orang yang fasik, maka bertabayyun, cari kejelasan kebenarannya. Berita teh bener henteu, yo share we share gitu. Nyaho urang teh pas nge-share teh jadi dosa warisan, dosa jariahnya, dan di-sharekeun teh bukan kebenaran. Gitu. Contoh tiba-tiba pagi-pagi geus aya ini, aduh teu benar presiden teh. Masa cenah Andika Mahesa bade diangkat jadi panglima, penyanyi kangen band Pak Andika Mahesa, judulnya kan gitu, kacau kan pemimpin Indonesia mengangkat vokalis kangen band sebagai panglima, ternyata bukan Andika Mahesa, Andika Prakasa, kan kacau cerita, kade piraku cerita, siga lain kaum muslimin wae, jo share nya gitu. Masya Allah, nu kitu wae atuh kudu mikir urang teh. Contoh yang pertama yang tadi saya share, karena saya tidak bagi makalah, yang itu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi
Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Wa yahkum, dan hendaknya berhukum ahlul Injil, ahli Injil atau orang-orang yang diturunkan kepada mereka Injil, bima anzalallahu fi, apa yang Allah turunkan di dalamnya. Wa man lam yahkum, barang siapa yang tidak berhukum bima anzalallah, dari apa yang Allah turunkan, faulaika humul fasikun, maka merekalah orang-orang yang fasik. Iwatu iman, secara ayat ini menyuruh hendaknya ahlul Injil, berarti orang yang diturunkan Injil. Untuk apa? Untuk berhukum, mengambil hukum. Gitu. Salah. Kitab Injil, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan itu kita akui, dan kita pun beriman kepada Injil. Ya. Kita pun beriman kepada Taurat. Lamun urang teu iman kana Injil jeung Taurat, eta teh sah iman urang teh. Sabab waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, dan apa yang turunkan sebelummu, Injil, Taurat, Mazmur kan, dan suhuf-suhuf yang lain. Dan kita meyakini bahwa apa yang Allah turunkan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil itu isinya adalah al-haq, kebenaran, karena turunnya dari siapa? Allah. Cuman masalahnya kita juga meyakini bahwa Taurat dan Injil itu adalah kitab yang tidak terjaga keotentikannya, kemurniannya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan fawailul lil ladina yaktubunal kitaba biaidihim, celakalah orang-orang ahli kitab yang menulis Alkitab di dalam kitab mereka. Jika mau wenginya Ustaz Bahar teh ngabahas tentang naon teh Trinitas dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalilnya kan dalam Yesaya nomor penting. Ayo lap deui nya karek pentingnya. Ya, itu kan ayat sampai ayat 15 kan? Nah, terakhirnya ayat 16 sampai 20 adalah ayat palsu gitu. Ya, celaka lah. Ya. Fenomena yang ada dalam media sosial itu adalah ada seorang pendeta. Dia itu selalu membawa ayat-ayat ini. Kalau dia mau jadi pendeta silahkan. Tetapi ketika dia menginjili orang-orang, ketika dia menyebarkan keyakinannya, selalu mengutip ayat Al-Quran. Quran surah Al-Maidah ayat 47. Ya. Dia mengatakan, namanya pendeta siapa? Saifuddin Ibrahim. Nah, fenomenal lah gitunya. Hah? Namanya itu dia sekarang Abraham bin Moses sekarang tuh. Ya. Dia mengatakan saya itu bukan ustadz kaleng-kaleng. Ya. Dia itu latar belakangnya pengajar di pesantren Al Zaitun. Ya. Ya. Kita tahulah track record pesantren Al Zaitun seperti apa. Nah, dia ngomongnya saya bukan ustadz kaleng, bisa bahasa Arab, teuing taya munah-munah bisa teu gitu. Ketika ditanya kenapa Anda meninggalkan agama, meninggalkan Islam, maka jawabannya Al-Quranlah yang menyuruh saya untuk mengikuti ajaran Kristus. Al-Quranlah yang memerintahkan saya untuk mengikuti ajaran Nasrani ini, gitu. Dan kalau saya masuk dalam Islam, berarti saya itu terlaknat oleh Islam itu sendiri. Ya. Dalilnya apa ini? Wal yahkum ahlul Injil. Hendaknya berhukumlah ahli Injil gitu. Pertanyaannya, ayat ini kira-kira disuruh kepada kita umat Nabi Muhammad atau kepada umat Nabi Isa? Ahli ahlul Injil umat Nabi Isa gitu. Tapi dia mengatakan ahlul Injil. Jadi urang teh kudu jadi ahli Injil gitu. Masya Allah banyak. Ya penafsiran di mana ya? Nya.
Bima anjalallah, apa yang Allah turunkan. Jadi dalam pemikiran dia bahwa Injil ini apa yang Allah turunkan gitu untuk dijadikan hukum. Makanya dia pindah menjadi penganut Injil. Wa malam yakum bima anjalallah, barang siapa yang berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Maksudnya Injil itu dalam pikirannya. Paulaika humul fasikun, maka mereka itu orang-orang fasik, orang-orang yang kafir gitu kata lain, orang-orang yang berdosa besar, melanggar perintah Allah, itu fasik. Ya. Padahal ayat ini pertama terkait dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, ya. Bahwa dalam ayat 45 Allah menjelaskan tentang waqafaina ala asarihim bi Isa bin Maryam, dan kami mengikutkan setelahnya, setelah para nabi Musa gitu kan, yaitu dengan menurunkan Isa putra Maryam. Musaddiqon lima baina yaday minat Taurat, sebagai pembenar apa yang telah Allah turunkan sebelumnya dari kitab Taurat. Jadi kitab Injil ini bukan kitab baru yang merubah syariat-syariat yang ada dalam kitab Taurat gitu. Wa atainahul Injil, kemudian kami menurunkan Injil setelah kitab Taurat. Fihi, di dalamnya hudan wa nur, dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Wa musaddiqon lima baina yadayhi minat Taurat, dan menjadi pembenar apa yang Allah telah turunkan sebelumnya dari kitab Taurat. Wahudan, menjadi petunjuk, wa mau'idotan, dan menjadi nasihat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian diikuti dengan kata wal yahkum. Nah, ini perintah. Nah, ayat ini sebenarnya ayat sungkunan, Pak. Ya. Ayat tantangan ini. Ya. Karena nanti ayat 48-nya mereka juga dituntut untuk bisa mengikuti ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa artinya? Bahwa Injil ini kedudukannya telah dimansuh oleh kedatangan Al-Quran. Injil menjelaskan kebenaran yang ada dalam kitab Taurat. Al-Quran mengakui kebenaran yang ada dalam kitab Injil dan Taurat. Dan ketika masa Al-Quran, yang harus dilaksanakan oleh ahlul Injil itu sendiri adalah Al-Quran gitu. Hanya bahasanya begini, sindiran kepada mereka ahli kitab. Kalau benar, kalau mereka berkomitmen terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, hendaknya dalam kehidupan mereka sebelum diutusnya Nabi Muhammad, jauh-jauh hari itu mereka harus berhukum dengan hukum Injil. Ya. Atau orang-orang Yahudi juga hendaknya mereka berhukum dengan kitab Taurat. Ya. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mengapa? Karena pada hakikatnya walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada mereka Taurat yang disebut perjanjian lama atau Injil perjanjian baru, tetap saja dalam urusan hukum mereka tidak menggunakan kitab mereka, tetapi mereka mengikuti hawa nafsu. Nanti di sini wala tatabi'u ahwa'ahum, jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Saya bacakan nanti. Buktinya apa? Contoh di kitab Injil babi haramnya. Perjanjian lama kan babi ini telah diharamkan. Ya. Dalam Injil pun sama, dalam kitab Yohanes kan gitunya telah diharamkan. Ini bukan dalam rangka mengotak-ngotik kitab orang lain, bukan. Tapi korelasi antara ayat ini hendaknya orang ahli Injil itu berhukum dengan hukum Allah yang ada dalam kitab Injil. Ya. Menyembah hanya kepada satu Tuhan. Tuhanmu, Tuhan Israel itu ada Tuhan yang Maha Esa. Ari Esa mah kan tidak bisa dibagi-bagi deui teu aya nu sanesna kan kitu. Dina Quran ge sami. Urang ge ti piwarang wa'budu rabbakum gitu nya. Di piwarang menyembah Rob aranjeun. La ilaha illa huwa, yang tiada ilah kecuali hanya Allah.
Nah, maksud dari hukum Injil ini ditantang oleh Allah. Maka ada kasus ketika seorang Yahudi berzina. Ketika ditanyakan, kata Abdullah bin Salam, coba tanyakan ya Rasul kepada mereka kira-kira apa hukum yang pantas buat orang yang berzina. Gitu. Pas ditaroskeun teh naon cenah hukumna dina kitab Taurat, cek maranehna anu berzina teh hukumna teh hiji ditaranjangan, beungeutna dicoleng-coleng, nu tilu digiring-giring. Nguriling naon? Kampung gitu nya atuh meureun hebat sakabehanana nya. Muncul urang mah di era gitu. Secara sosial. Cek Abdullah bin Salam norojol, bohong coba buka cenah kitab Taurat. Pas dibuka teh ditutupan kieu mana cenah? Eta cenah dihanapeun curug cenah. Dikitukeun teh heueuh, ternyata dina kitab Taurat teh hukum bagi orang berzina itu adalah hukum rajam gitu. Nya. Berarti apa? Hukum yang ada dalam kitab Taurat adalah hukum rajam gitu, sama dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Maka suruh oleh Nabi rajam tah, dirajam. Contoh riba dina Taurat hukumna haram sama. Tapi cek Allah kasiro minal ahbari waruban yakulu amwalan nasi bil batil. Tapi loba para kentong, para rahib, para pendeta Yahudi Nasrani, mereka banyak memakan harta manusia. Gara-gara naon? Gara-gara menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Gitu. Cek tukang kredit teh, cing Ustad, kumaha ya fatwana, mudah-mudahan tiasa naon? Jadi menang tah riba teh. Jadi we dimenangkeun riba teh gitu. Ya. Jika dina ajaran Ustad Habibi ngajelaskeun yen tidak boleh riba kan gitunya, itu teh jelas dina Injil teh. Kecuali kepada bangsa lain gitu. Oh pantas palingannya jangan maranehna teh riba teh haram, tapi lama manehna jadi bank keliling ka urang halal gitu. Eta teh ti saha ayat-ayatna teh pasti di ayat-ayat palsu teh. Gitu. Nah, maka Rasulullah SAW mengartikan ayat ini apa yang dipahami oleh pendeta tersebut tidak benar. Ya. Dan ayat ini telah dimansuh oleh ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba, dan kami telah menurunkan ilaika kepadamu Muhammad Alkitab, Al-Quran. Gitu. Bil haqqi, dengan benar, musaddiqon, menjadi pembenar, lima baina yadaihi, apa yang telah terdahulu, minal kitabi, daripada kitab, baik Taurat dan Injil. Jadi Quran juga tidak menyelisihi Taurat dan Injil. Jadi Quran ini melanjutkan gitu. Ya. Wa muhaiminan alai, dan menjadi penjelas, ya, pemelihara kebenaran, fahkum, maka berhukumlah bainahum, sekarang mereka itu di antara mereka itu bima anjalallah, dari apa yang Allah turunkan, wala tatabi ahwaahum, jangan kau ikuti Muhammad hawa nafsu mereka, amma ja'aka minal haq, apa yang telah datang kepadamu Muhammad minal haqqi, daripada kebenaran. Tak gitu. Jadi ngesturuna Al-Qur'an, otomatis orang ahli kitab, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa kudu tunduk patuhkan hukum Allah. Anu di mana? Anu aya dina Al-Qur'an. Matak aneh gitu. Aya seorang ustad pindah agama gara-gara ayat al-ahkum ahlul Injil, kudu berhukum dengan hukum Injil. Apa hukum Injilna geus dihapus, kudu nama berhukum dengan hukum Al-Qur'an. Itu dia membawakan dalam perdebatan dengan Ustadz Ihsan Mokoginta dengan Ustadz Nababan, tapi tidak dibantah oleh para ustadz ini karena memang mereka hanya fokus kepada kristologi dan islamologinya. Ya, harus nama ada ahli Qur'annya di sana yang mendebat atau meluruskan Saifuddin Ibrahim ketika dia beralasan berhujah dia pindah agama dengan ayat ini karena ayat ini tidak seperti apa yang dipikirkan oleh dia gitu. Oke, itu ayat yang pertama yang beredar di media sosial.
Kemudian ayat kedua dalam Quran surah Maryam ayat 33 nya. Kumaha bunyinya teh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'asu hayya. Dalam Quran surah Maryam, wassalamu dan selamatlah yauma wulidtu, hari di mana aku dilahirkan, wa yaumu amutu, dan hari di mana aku meninggal, wa yauma ub'asu hayya, dan hari di mana aku dibangkitkan. Nah, dina media sosial ieu teh dalil kanggo perayaan ulang tahun. Dengan ayat ieu teh ternyata luar biasa, jadi mereka punya dasar yang kuat melaksanakan ulang tahun teh. Disebat ge lain ulang tahun deui aya nama tapi milad. Doana ge lain happy birthday to you aya nama tapi barakallahu fi umrik. Nah, mudah-mudahan Allah berkahi dalam umurmu. Nah, ketika saya di WA, di grup WA ada yang ulang tahun, tiba-tiba ada yang men-share ayat itu, langsung saya berontak. Sabab saya tidak ridho, sabab saya orang tafsir hadis. Saya enak nawai motif-motif Quran. Wassalamu yauma wulidtu, selamat. Selamat dirinya tapi kata selamat ulang tahun, kalimat orang selamat gitu. Apa yang dimaksud dengan ayat itu tidak lepas dari ayat yang sebelumnya juga. Gitu. Nabi Isa Nabi Isa teh dipertuhankeun ku umatna nya. Yang engke Nabi Isa teh bakal dituntut pertanggungjawaban di payunan Allah gitu. Matak Nabi Isa engke ketika jalma-jalma ngaleut-ngaleut ngabandalet ngentas syafaat, Nabi Isa kalebet nabi anu teu nyanggeman gitu. Jalmi dongkap ka Nabi Adam, cing Nabi Adam pasian syafaat. Kumaha walaran Nabi Adam? Moal cenah bujeng-bujeng isin abdi teh geus nuang buah holdi. Tuh cenah kanu cobaan mamanawian. Datang ka Nabi Nuh anjeun teh rasul pertama manawi we tiasa mere syafaat. Ceuk Nabi Nuh isin abdi oge ngadoakeun cilaka ka umat kami gitu. Geus aral geus teu bisa ngadakwahan umat kami teh doakeun gitu kan. Gitu. Matak ngarasa dosa gitu. Sok teangan lain tuh ka Ibrahim manawi. Ngaleut ka Ibrahim manawi tiasa nyalametkeun abdi sadaya ye manusia. Ceuk Nabi Ibrahim isin abdi oge boboroah nulungan. Pernah ngabohong 3 kali cenah kitu. Ngabohong wae teh walak kaya nya. Paling ngabohong lagi ngasa ukur 3. Ceuk urang wajar 3 kali mah nya. Soalnya ada urang seringnya. Nabi Ibrahim ngabohong, bari ngabohong lagi pas ditanya, eta saha cenah awewe geulis teh, malika di Kanaan teh, sabab sieun dibunuh saderek abdi. Pan disigung ku pamajikanna teh ku Siti Sarah teh, nah sana dulu lain pamajikan. Heuh, lamun apaleun isalaki mana dibunuh saya teh gitu. Ngabohong kan? Nyalametkeun jiwa. Nu kadua nalika ngahancurkeun berhala. Ibrahim saha sana anu ngahancurkeun berhala teh? Tah anu panggedena buktina dieu sana hampakna ge na nyorean dina leungeunna dihancur-hancurkeun bongang maneh sana nyieunna serikat-serikat. Ari cemburuan dihancurkeun tak pangeran piraku sana batu bisa naon ngahancurkeun. Har ongko batu tapi mah disembah gitu. Teu bisa ngomong, teu bisa ngabulkeun doa, teu bisa nanaon abut disembah atuh. Eta Ibrahim ngabohongnya gitu. Anu katilu mah nalika setiap kali diparentahkeun dagang patekong anu ajarnya bapana teh cingna pangjualkeun pangeran hayang dahar teh kudu jual pangeran kan baheula mah ngajual baheula mah ngajual patekong ayeuna mah ngajual beulikeun ayat-ayat pangeran gitu hayang beunghar teh penting oge ayanya make udangnya gitu gitu. Nah ini tuh senekan Nabi Isa ruhullah, dia itu ruhullah. Nabi Musa heula tuh cenah kalimullah, ka Nabi Musa teu sanggup naha sabab Nabi Musa mah naon? Pernah ngabunuh. Duh boga dosa ngabunuh cenah kitu.
Abi bari jeung teu ngajang abunuh tadi dikepret maut gitu. Kayak gitu kan. Tuh ka Isa, nah Nabi Isa itu dia berlepas diri, merasa tidak sanggup nah sabab dirinya dipertuhankan. Makanya dia menyatakan kalimat wassalamu yauma wulitu, keselamatan bagi saya dari kemusyrikan mereka ketika saya lahir. Wa yauma amutu, saya sampai meninggal juga, dan nanti saya ub'atsu hayya, dina poe kiamat saya dibangkitkeun di hadapan Allah. Salam saya mah adalah salam. Saya berlepas diri dari apa yang mereka musyrikan. Nah, maksud ayat itu teh menyatakan Nabi Isa teh salamun yauma wulitu, ti mimiti saya lahir teh selamat tina dorakaan ka musyrikan maranehna. Di mana sim kuring terang tina tafsir Mafatihul Ghaib. Tina tafsir Mafatihul Ghaib Pak Fahrudin Ar-Razi teh kitu ngajelaskeun teh. Jadi ieu mah lain dalil ulang tahun gitu. Tuh dari Al-Qur'an ge keselamatan bagi hari aku dilahirkan. Manya Allah wae mere kasalamatan ka Nabi Isa cenah. Manya ente ayeuna ulang tahun teh mere selamat cenah. Gitu. Datang narajo maulid, dalilna teh eta sami. Allah saja memberikan keselamatan yauma wulitu. Maka Nabi Muhammad juga ketika lahir hari naon Nabi Muhammad lahir teh hari Senin. Yaumul Isnin yaumul wulitu fi, hari Senin teh hari dilahirkeun dina kuring tina eta poe. Wa inni uridu an asumuhu, kuring teh hayang ieu poe teh jadikeun aku saum padanya. Artinya naon? Nabi Muhammad mensyariatkan hari Senin ini menjadi hari untuk kita saum. Sabab lamun ngudagna kana hari kelahiran berarti urang kudu sami, kudu naon? Saum dina hari kelahiran urang sadaya. Bapak hari naon lahirna? Salasa nya, poe Kemis. Berarti poe Salasa kudu saum dan nurutan Nabi Muhammad. Nah kitu Nabi Muhammad. Ya. Jadi mendalili ieu teh ngadalilan ama atau mendalil apa beradalil atas ama gitu kumaha ya. Tah eta. Nya. Maka salah besar, makanya muncul kan asumsi-asumsi. Ah ieu cenah saum modal teh di dieu. Nabi Muhammad wae saum dina poe modalna, urang oge kudu saum modal. Nah, lamun urang padahal saum modal mah anu aya di urang teh hubunganna lain jeung dalil eta. Urang mah hubungan jeung kitab Candrapid. Ya, dalam kitab Candrapid agama Hindu, maka berupawasalah kamu pada hari kamu dilahirkan jika kamu menginginkan sesuatu gitu. Jadi lamun orang Hindu mah lamun boga kahayang teh kudu saum dina poe kelahir, sebut teh hari saum modal gitu. Matak baheula budak ujian sok saum cenah dina poe Sabtu. Nah, dalilna eta sama Nabi Muhammad oge ieu teh asumsi. Ya. Kesalahan. Hari lahir itu bukan hari raya, buktinya Rasulullah saum menandakan bahwa hari kelahiran itu bukan hari raya. Dah hari raya mah urang dilarang naon? Saum. Tuh. Ya penjelasan ustad-ustad luar biasa asal sunnah semuanya sepakat bahwa hari kelahiran itu bukan hari raya. Kenapa? Sebab hari raya tidak boleh saum. Hanya Rasulullah ingin mensyariatkan saum sunnah di hari Senin dan hari Kamis gitu kan. Di antaranya gitu. Nah, jadi tolong gitunya jangan sampai kita menjadikan ayat-ayat Allah ini justru menjadi jalan lahirnya kebatilan. Ya. Yang terakhir adalah tentang apa? Ayat Al-Hajj ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalika wa may yu'addim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka hal itulah waman barang siapa yu'addim yang mengagungkan sa'airallah, siar-siar Allah, fa innaha maka sesungguhnya hal itu min taqwal qulub, termasuk ketakwaan hati gitu. Jadi lamun urang hayang apa jalma anu hatena takwa ka Allah, manehna sok resep ngagungkeun siar-siar Allah. Nah, sing kuring pernah menuju Jumatan, si khotibnya mengatakan sing saha jalmi anu benci kana siiran sakitu na. Sairan eta teh siar-siar Allah.
pupujian naon deui nadoman maka eta teh teu ngamalkeun ayat Quran ieu sabab dina ayat ieu mah kudu urang teh yu'addim sa'airallah nyaeta sair-sair Allah kita dibalik sair-sair Allah jadi siar-siar Allah gitu. Naon anu disebut sa'airallah definisi sa'airallah adalah i'lanullah ala adumihi adalah iklannya Pak pemberitahuannya Allah atas keagungan dirinya gitu dina yang dalam bentuk syariat. Apa syariat ini yang terkait dengan keagungannya di bulan-bulan Zulhijjah yaitu tentang ibadah haji dan terkait dengan bulan Zulhijjah. Contoh apa? Ayat 36-nya mengatakan dijelaskan juga nih wal budna ja'alnaha lakum min sa'airallah dan sembelihan-sembelihan itu kami jadikan bagi kamu min sa'airallah dari siar-siar Allah. Jadi naon maksud siar-siar Allah? Pertama yaitu pepencitan, yaitu kurban, hewan kurban, udhiyah yang kita sembelih pada tanggal 10 Zulhijjah itu adalah siar-siar Allah gitu. Jadi ini siar-siar Allah teh. Yang terkait dengan ayat hajinya inna sofa wal marwata min sa'airillah. Sesungguhnya sofa dan marwah itu termasuk siar-siar Allah. Jadi lamun ngagungkeun siar-siar Allah teh anu nuju haji teh jalmi anu tuju ngagungkeun siar-siar Allah. Jadi lain dalil urang nanti mah baheula mah aya nada dan dakwah geuninnya. Nah, ini siar-siar Allah gitu. Nah, itu kan jauh antara dalil Al-Quran dengan konteks yang mereka maksud gitu. Ya. Contoh nusanesna, ya, di sini dikatakan la yanalallahu luhumuha wala dimauha walaki yanalu taqwa minkum. Tidak akan sampai darahnya, tidak akan sampai bulunya, dagingnya, tapi yang akan sampai apa? Takwa di antara kamu kan min taqwa qulub gitu. Ya lama orang kurban teh di hari raya Idul Adha itu termasuk ketakwaan hati gitu. Itu yang dimaksud. Ya. Banyak di antaranya iwatu iman, para bapak iwatu iman yang banyak beredar di media sosial. Tadi saya udah kumpulkan naon wae anu saya pernah baca dalam media sosial yang ternyata dijadikan dalil-dalil oleh orang-orang supaya mereka itu berasumsi dengan pendapat-pendapat mereka, berasumsi dengan hawa nafsu mereka gitu. Soalnya termasuk juga kemarin yang muncul itu di Jogja yaitu seorang dosen UIN yang mengatakan di Quran itu debatable katanya. Di Quran itu bisa diperdebatkan bahwa Allah tidak semua amalan Nabi Lut itu diharamkan gitu. Contohnya yang ada di zaman Nabi Lut itu ada apa? Liwatnya. Liwat itu artinya mendatangi syahwat dari dubur kan? Termasuk perbuatan homoseksual. Tetapi lesbi tidak disebutkan. Berarti lesbi mah menang karena gitu. Padahal namanya teh kan ada kias gitu kan. Lamun misalkan lalaki wae diharamkan homoseksual, sebaliknya amrun nahyun an sayin amrun an didihi gitu. Berarti sesuatu yang dilarang dari satu sisi berarti termasuk sisi yang lain juga dilarang. Homoseksual dilarang, berarti lesbi dilarang tuh? Dilarang sama maksudnya. Buktina sana eta kan istrina Nabi Lut mah sana syukur pendukung. Dia tidak mempraktekkan apa yang disebut dengan lesbi. Sedangkan sekarang itu bukan hanya homoseksual yang ada termasuk adalah masalah lesbi. Pokoknya mas orang zaman sekarang bagaimana caranya mencari pembelaan, justifikasi dari ayat-ayat Al-Qur'an. Nah itu saja iwatu iman 3 ayat yang perlu kita luruskan dalam media sosial tentang yang penafsiran yang sebenarnya banyaklah ayat-ayat Al-Qur'an. Insyaallah nanti kita lanjutkan
tentang ayat-ayat yang perlu kita luruskan. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.